Mobil Lamborghini Sian itu baru saja tiba di depan sebuah hotel berbintang, diikuti oleh rombongan mobil Mercedes-Benz dan berbelok ke samping menuju sebuah lorong di area parkir bawah tanah. Ketika iring-iringan itu tiba di sana, mobil Lamborghini dan yang lainnya berhenti dan tampak seseorang keluar dari salah satu mobil Mercedes itu dan berlari ke arah mobil Lamborghini untuk membukakan pintu. Tak lama setelah itu tampak seorang pemuda keluar dari dalam mobil Lamborghini tersebut. Pemuda yang berpenampilan seperti tukang parkir itu lalu memberi perintah. "Bawa kedua warga asing itu ke ruangan pertemuan," kata pemuda itu. Begitu kata-kata perintah itu selesai dia ucapkan, kini tampak beberapa orang lelaki berbadan tegap menggiring seorang pemuda dan seorang gadis dengan mata tertutup menuju sebuah ruangan. Ketika rombongan penggiring sepasang muda-mudi itu tiba di ruangan yang sangat luas, salah seorang dari mereka membuka penutup mata sepasang muda-mudi itu. Karena baru melihat cahaya dalam waktu yang lama dengan mata yang ditutup oleh anak kelompok orang-orang tadi, kini setelah terbiasa, maka sepasang muda-mudi yang tak lain adalah Jimmy dan Jessica itu melihat pemandangan yang sungguh luar biasa. Di hadapan mereka kini berdiri lebih dari 1.500 orang lelaki antara usia 30-an sampai 50-an memenuhi ruangan itu dan serentak membungkuk hormat begitu seorang pemuda yang mereka kenal bernama Jerry William tiba di ruangan itu. "Selamat datang Tuan Muda. Selamat datang Tuan Muda," kata mereka sambil membungkuk membuat pemandangan itu sedikit menggetarkan hati Jessica dan Jimmy. "Terima kasih," kata Jerry lalu menatap ke arah Jessica dan Jimmy. "Apakah kalian sudah melihat kekuatan yang aku miliki? Kalian berdua salah besar jika menganggap lawan yang akan kalian hadapi adalah lemah. Kekuatan Fardi sama sekali tidak ada sekuku hitam bagi Jerry William, dan ini belum ditambah dengan anak buah Tuan Barry, Ronald dan Austin yang saat ini berada di Star Hill dan Country Home. Jika aku mau, Megaton pun bisa aku ratakan dengan tanah," kata Jerry dengan senyum mengejek. Karena mendengar perkataan bernada kesombongan dari Jerry barusan, Jessica dan Jimmy kini saling pandang dengan wajah pucat dan lutut gemetar. Bayangkan saja bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Jerry ini. Ini saja sudah terlalu kuat. Apalagi dia mengatakan bahwa masih ada lagi yang lainnya di kota lain di bawah 3 komando. Benar-benar mencari penyakit jika melawan Jerry William ini. Aku terlalu bertoleransi dengan orang-orang yang menganggap aku sebagai musuh. Jika aku ingin melakukan apa yang dilakukan oleh mereka, tidak sulit bagiku untuk menjadi maharaja bisnis di negara ini dan menjadi raja di atas raja bagi para gangster mafia di negara ini. Pilihan ada di tangan kalian. Jika kalian anggap aku membutuhkan kalian untuk menghadapi Fardi, kalian salah besar. Aku tidak kekurangan apapun untuk itu. Aku tidak ingin kalian susah di sini. Jadi, jangan mencari penyakit yang seharusnya bisa kalian hindari," kata Jerry lagi. "Tuan Sham, ayah angkat. Buka ruangan senjata milik kalian," perintah Jerry. "Baik Tuan Muda," kata Tuan Sham lalu segera berjalan menuju sebuah pintu yang persis sama rata dengan dinding dan menekan sesuatu yang ada di sana dan tak lama kemudian dinding itu maju sedikit ke depan lalu bergeser ke kanan. Begitu pintu itu bergeser, kini tampak segala jenis senjata baik itu senjata laras pendek dan laras panjang dari mulai yang biasa, semi otomatis sampai yang otomatis keluaran terbaru pun ada. "Apa menurut MU itu cukup untuk meratakan Megatown?" tanya Jerry dengan tatapan dingin ke arah Jessica dan Jimmy. Jessica dan Jimmy semakin ketakutan saat ini lalu tanpa ada yang memerintahkan, mereka berdua secara tidak sadar langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan Jerry William. "Jerry, lepaskan kami dan kami berjanji akan kembali ke negara asal kami," kata Jimmy dengan wajah memucat. "Kembali ke Hong Kong adalah sesuatu yang wajib kalian lakukan. Namun sebelum kembali, kalian harus menyaksikan bagaimana aku akan meruntuhkan kekuasaan Fardi di Megatown. Kalian kembalilah ke sisi Fardi. Dan kirim informasi kepadaku tentang setiap rencana dari mereka. Sebenarnya aku tidak terlalu memerlukan kalian melakukan hal ini. Tapi sayang jika tenaga kalian mubazir. Jika kalian ingin uang, maka..." Sret! Terdengar suara resleting tas yang terdapat di atas meja dekat Draco duduk ditarik terbuka menampakkan sesuatu di dalamnya dalam jumlah yang tidak sedikit. Jerry tampak mengangkat tas itu dan menumpahkan isinya di depan kedua muda-mudi yang masih berlutut itu.
Suara bergedebuk terdengar jelas ketika seikat demi seikat uang kertas itu berjatuhan di depan mereka berdua. Apakah itu cukup? Tanya Jerry dengan angkuh. Kembali Jessica dan Jimmy saling pandang dan serentak membungkuk hormat kepada Jerry. Ampuni kami Jerry. Kami tidak tahu betapa luasnya samudra kekayaan dan kekuatan yang kau miliki. Ampun? Ampunan seperti apa yang kalian mau? Apakah aku ada menghukum kalian? Tidak. Apakah aku melakukan sesuatu yang membuat kalian cedera? Juga tidak. Lalu, ampunan seperti apa yang kalian maksud? Jangan bodoh di depanku. Aku tidak suka melihat ada orang bodoh setelah mereka merasa terlalu pintar dan kuat untuk melakukan sesuatu di tempat orang lain. Kata Jerry membentak. Sekali lagi kami mohon maaf. Aku dan adikku ini mulai sekarang akan menuruti perintah MU. Kata Jimmy sambil menunduk. Prok. Bagus. Dari tadi jika kalian berdua seperti ini kan aku tidak perlu membuang banyak energi dan pemborosan kata. Kata Jerry sambil bertepuk tangan. Kembalilah kalian berdua ke Megatown dan beri kabar kepadaku apa saja yang direncanakan mereka. Aku ingin tahu taktik apa yang ingin mereka lakukan untuk membuat onar di Metro City ini. Kata Jerry memberi perintah. Terima kasih Jerry. Apakah kami bisa pergi sekarang? Tanya Jessica. Ingatlah untuk tidak mengkhianati Jerry William. Aku peringatkan kepada kalian bahwa Jerry tidak bertoleransi kepada pengkhianat dan aku akan membalas setiap pengkhianatan dengan sangat pedih. Hongkong terlalu kecil untuk kalian melarikan diri dari incaran Jerry William. Kata Jerry mengancam. Kami akan mengingat semua yang kau katakan itu Jerry. Kata Jessica. Bawa uang itu untuk kalian. Jika tidak cukup katakan saja. Kata Jerry. Cukup. Ini cukup. Bahkan ini terlalu banyak untuk kami. Kata Jimmy. Anak buahku akan mengantar kalian ke tempat mobil kalian disembunyikan. Tapi sebelum kalian berangkat, kau harus bertukar informasi kontak dengan Tuan Sham dan beberapa orang lainnya. Kalian akan saling berhubungan setelah ini. Black. Kau antar mereka ke tempat anak buahmu menyembunyikan mobil mereka. Tutup mata kedua orang ini untuk menghindari segala kemungkinan. Aku akan ke ruanganku. Jika di antara kalian perlu sesuatu untuk dirundingkan, silakan naik ke atas. Kata Jerry lalu segera keluar dari ruangan itu menuju mobilnya. Tak lama setelah itu mobil Lamborghini Sian itu pun bergerak menuju ke ruangan lift khusus dan di sana sudah ada 2 pengawal yang menunggu dan melayani.